Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dalam keadaan terbaik dimanapun berada. Dan kali ini dikabarkan Presiden Joko Widodo mengeluh gara-gara masih banyaknya warga negara Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri dibanding di Indonesia saja. Jokowi mencatat sejumlah masyarakat lebih memilih berobat ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Amerika. Kondisi ini menurutnya telah membuat ratusan triliun rupiah devisa Indonesia hilang. Masih menurutnya Indonesia kehilangan 11,5 miliar US dollar kalau dirupiahkan sekitar 180 triliun rupiah hilang karena warga Indonesia berobat tidak mau di dalam negeri. Namun di lain sisi Jokowi juga mengaku masih memaklumi pilihan sejumlah masyarakat yang berobat ke luar negeri karena fasilitas dan pelayanan kesehatan di Indonesia belum maksimal. Saudara yang dirahmati Allah, sesungguhnya negeri ini butuh kehadiran politik kesehatan Islam, sebab hanya politik kesehatan Islam yang menjadikan upaya kuratif steril dari aspek industrialisasi kesehatan, yakni ketika kesehatan dipandang sebagai kebutuhan pokok publik yang dijamin negara secara langsung pemenuhannya, termasuk fungsi junnah atau pelindung dan ro'in atau pengurusan sebagai spirit relasi antara negara dan masyarakat. Saudara yang dirahmati Allah, fasilitas kesehatan harus dikelola sepenuhnya di atas prinsip sosial, tetapi berkualitas dan steril dari unsur diskriminasi. Hal ini menjadi aspek penilaian penting dalam akreditasi fasilitas kesehatan. Di samping aspek sentralisasi kekuasaan dan desentralisasi aspek administratif yang mengacu pada kesederhanaan aturan, tepat dalam pelaksanaan dan dilakukan oleh person yang capable. Hasilnya pelayanan kesehatan gratis berkualitas benar-benar tersedia hingga ke pelosok. Selain begitu mudah diakses bagi siapa saja yang membutuhkan. Di saat yang bersamaan, keberadaan masyarakat Islam akan melenyapkan berbagai pemicu kerusakan kesehatan masyarakat dan berganti dengan suasana baru ini karena terpenuhinya kebutuhan dasar insan baik fisik maupun non-fisik sebagai kunci rahasia terawatnya kesehatan setiap individu masyarakat sepanjang hayat. Hal tersebut terjadi melalui keberadaan determinan sosial kesehatan Islam. Bentuknya berupa sistem kehidupan Islam yang bersifat penyejahtera ketika aktivitas kehidupan manusia terikat pada hukum syariat dengan dorongan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai puncak kebahagiaan yang diupayakan dengan penuh kesungguhan oleh setiap muslim. Di saat bersamaan jelasnya negara bersungguh-sungguh mewujudkan berbagai aspek politik di atas lanskap kehidupan Islam. Dengan demikian setiap individu masyarakat terjamin pemenuhan kebutuhan dasar mereka baik bersifat tadi fisik maupun non-fisik karena ia hadir bagi puncak perwujudan tujuan-tujuan keberadaan masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.